mohon kepada Bang Wiwin, ya, pada Bang Wiwin atau Bang Haris dulu ya. Bang Wiwin, oke, pada Bang Wiwin kami persilakan. Bis Bang Wiwin, kemudian nanti Bang Haris, kemudian Bang Agung, dan terakhir kita minta Bang Dani, ya, bisa merangkum semuanya. Silakan Bang Wiwin. Baik, terima kasih Pak Irfani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang pertama, yang saya hormati Pak Dr. Irfani Hendri yang menginisiasi webinar pada hari ini, dan tentunya yang kami hormati Pak Juanda Astarani sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Untan ya. Baik, terkait dengan webinar kita pada hari ini ya dengan tema wirausaha desa. Jadi saya langsung saja pada ini bukan sebagai materi ya, tapi lebih sebagai pembuka kita untuk bahan diskusi dan berpikir kita untuk mengadakan proyek-proyek yang seperti yang tadi Pak Irfani bilang ya, proyek-proyek kegiatan yang ada di desa. Baik, mungkin saya mulai dengan karena basic saya pada kali ini ya terkait dengan saya sebagai pelaku bisnis juga, kemudian sebagai pendamping bagi UMKM untuk di wilayah Kalbar. Kemudian alhamdulillah saya tergabung di ABDSI wilayah Kalbar. Jadi Asosiasi Business Development Service Indonesia, yang juga ketuanya di wilayah Kalbar adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga, Pak Muhammad Fahmi. Jadi kita adalah gabungan dari beberapa para pendamping UMKM yang tergabung untuk bisa mendampingi para UMKM yang memang butuh pendampingan. Mungkin saya buka dulu dengan saya sebagai pelaku dan praktisi bisnis ya, di mana saya mendirikan usaha dulu juga yang seperti Pak Irfani bilang sejak dari masih mangku kuliah dan sampai saat ini kurang lebih menjadi alumni ya di Fakultas Ekonomi kurang lebih sudah 10 tahun karena saya wisudanya di 2011. Jadi usaha yang saya dirikan ini terkait dengan namanya ya Win Cipta Media, dan alhamdulillah kita sudah berbadan hukum CV. Salah satu core bisnis kita yang paling utama adalah percetakan digital dan publishing atau penerbitan. Nah, jadi saya juga cerita sedikit ya terkait karena juga kita masih dalam kondisi pandemi dan segala macam. Selama pandemi ini mungkin sebagian besar bagi pelaku usaha terutama UMKM mengalami banyak penurunan yang cukup drastis. Berdasarkan hasil survei kita di ABDSI wilayah Kalbar bahwa selama masa pandemi mulai dari awal bulan Maret sampai saat ini ya masih berlangsung. Survei yang kita lakukan terkait dengan berapa besar dampaknya bagi UMKM ya. Jadi dari survei itu hasilnya sekitar 40-60% penurunan omset dan omset usaha dari pelaku UMKM, yang artinya itu sangat drastis gitu ya. Ya hal yang sama juga terjadi di bisnis saya gitu. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa memang pandemi ini begitu berdampak dan berdampak itu masif ya, tidak hanya pada UMKM saja, usaha-usaha besar juga sama seperti itu. Sehingga pada umumnya jadi ini menjadi masalah yang besar, berdampak bagi banyak pelaku UMKM ya. Dan untuk bisnis saya juga yang sangat berdampak, sehingga saya berpikir gitu harus mengubah model bisnis yang pada awal sebelum pandemi ini yang kita mengandalkan penjualan itu dari hanya produk-produk yang sifatnya cetak yang real gitu ya, sampai ketika terjadi pandemi dan penurunan yang cukup drastis, sehingga kita pikir bahwa kita harus mengubah model bisnis yang tadinya hanya mengandalkan hanya produk yang real offline saja, bisa dibilang seperti itu. Kemudian kita berpikir bahwa ada
peluang-peluang lain yang bisa kita garap. Ya, salah satu yang selama pandemi yang kita dipercetakan yang di usaha kami di Wincita Media, kita mengubah model bisnis dan lebih ke arah pada saat ini merebranding produk UMKM ya. Artinya kita membantu juga UMKM untuk membranding, labeling kemasan mereka, kemudian media-media promosi mereka agar karena juga UMKM itu kan terdampak ya karena mereka kebanyakan mengandalkan penjualan secara offline gitu ya. Sehingga yang sebelumnya packagingnya hanya segitu-gitu saja, kemudian ketika sudah saat pandemi ini dan beralih ke online dan mereka butuh promosi-promosi yang menarik, kemudian labeling-labeling yang menarik juga sehingga mereka butuh dengan sentuhan-sentuhan visual yang menarik. Sehingga itu yang kita lihat ini di sisi peluang dan selain itu kita juga membantu UMKM yang tadi terdampak oleh pandemi COVID. Cuma kita berpikir juga gitu, ada masalah-masalah yang juga terjadi ya, karena memang kita melihat ketika kita mencoba berekspansi untuk membranding produk UMKM, desain dan segala macam, kita sepertinya kekurangan resource gitu, terutama di sumber daya manusia ya, orang-orang atau karyawan kerja yang bisa mendesain dan kita kesulitan di SDM-nya gitu. Sehingga banyak juga kerjaan-kerjaan yang akhirnya tidak kita bisa tangani gitu ya, karena tadi keterbatasan SDM, kemudian resource-nya tadi yang orang yang bisa mendesain dan segala macam. Hal itu juga terjadi pada teman-teman pelaku bisnis yang sama ya, alumni-alumni yang lain juga kekurangan dengan tenaga SDM yang yang punya kompetensi khusus gitu. Sehingga dari situlah akhirnya saya dan teman-teman menginisiasi adanya program untuk peningkatan kompetensi khusus gitu ya, yang bisa kita garap bersama dan maka itu lahirlah yang namanya kelas kolaborasi yang dan saya dan Bang Haris, kemudian ada Bang Arif dan lain-lain teman-teman pelaku bisnis yang memang alumni-alumni dari Untan juga dan beberapa universitas yang lain yang merasakan hal yang sama gitu. Sehingga lahirlah yang namanya kelas kolaborasi dan kelas kolaborasi itu lebih kepada kita untuk dalam rangka untuk bisa mencari sumber daya manusia yang baru ya, kompetensi yang bisa meningkatkan skill dari teman-teman dan kita lihat yang paling berpotensi itu adalah teman-teman di kalangan pemuda ya, sama teman-teman mahasiswa yang memang tadi daya juangnya lebih tinggi gitu. Kemudian ketertarikannya kepada digitalisasi, kemudian era industri 4.0 ini sehingga ini menjadi semacam ruang juga untuk kita bisa berkolaborasi gitu. Sehingga kami sebagai pelaku bisnis yang juga saat ini terkendala dengan SDM, kemudian untuk mencari mitra bisnis strategis sehingga kita butuh partner mitra yang bisa membackup kita gitu ya, terutama dengan peluang-peluang yang sangat besar ini tadi terkait dengan pendampingan, kemudian terkait dengan kita bisa merebranding kalau kita di Wincita Media terkait dengan merebranding produk UMKM ya, baik yang ada di desa kemudian yang ada di perkotaan untuk selain untuk membranding visual produk mereka ya, kemasan dan segala macam juga media-media promosi yang mereka sebar di media-media sosial gitu. Jadi kita butuh teman-teman yang memang punya daya juang yang sama seperti kita gitu ya, punya visi yang sama seperti kita untuk bisa selain kita berbisnis juga bisa membantu orang lain gitu, terutama untuk UMKM yang saat ini sangat terdampak. Nah dari situ akhirnya kita pikir udah kita buka tempat belajar gitu ya, baik itu yang bersifat offline atau online nanti yang untuk bisa meningkatkan kompetensi secara khusus ya di bidang masing-masing. Kita di kelas kolaborasi yang kelas Kapita Selekta sebelumnya ada desain grafis, kemudian ada videografi yang di sama Bang Agung dan timnya gitu. Kemudian banyak lagi nanti kita kelas-kelas kolaborasi yang terkait dengan bagaimana peningkatan kompetensi
kita yang khusus yang saat ini memang dibutuhkan gitu. Apalagi teman-teman mahasiswa yang belajar di kampus punya masih teori-teori yang fresh, kemudian mengembangkan riset yang bisa diterapkan di masyarakat. Jadi itu yang akhirnya kita pikir kelas kolaborasi ini sebagai wadah kita untuk meningkatkan kompetensi, kemudian karena di luar sana memang sangat banyak orang-orang yang membutuhkan gitu ya skill-skill jadi yang terkait dengan karena saya juga di pendamping UMKM dan karena tadi itu dampak terhadap usaha itu penurunan yang cukup drastis ya 40 sampai 60% bahkan lebih ada yang sampai kolaps gitu. Nanti mungkin waktu-waktu pemulihan akan sangat banyak membutuhkan pendampingan dan kita di ABDSI juga di wilayah Kalbar memiliki tenaga pendamping yang sangat terbatas gitu. Artinya tadi terkait dengan tadi resource yang SDM yang sangat terbatas sehingga kita butuh memang kolaborasi terutama di dunia di dunia kampus gitu yang memiliki banyak sumber daya yang bisa diangkat untuk bisa tadi meningkatkan kompetensi yang memang dibutuhkan. Sehingga dari karena permasalahan UMKM kan saat pandemi yang terkait dengan penurunan pendapatan itu karena pemasaran produk yang permintaan produk yang berkurang dan segala macam sehingga berdampak juga pada keuangan akhirnya ya sangat kompleks gitu masalahnya sehingga kalau untuk UMKM sendiri sulit untuk mereka bisa berjalan sendiri tanpa dibantu oleh tenaga-tenaga pendamping sehingga kalau saya baca pun di beberapa artikel, beberapa portal berita, maka mungkin di tahun-tahun mendatang di 2021 masa-masa pemulihan pasca pandemi COVID ya mungkin UMKM itu akan intens diberikan pendampingan oleh tenaga-tenaga yang memang punya kompetensi itu. Dan kita juga di ABDSI sedang mempersiapkan gitu. Kita bisa berkolaborasi dengan siapa nih yang bisa tadi memenuhi tenaga-tenaga pendamping yang memang terdidik, punya kompetensi yang memang dibutuhkan bagi UMKM. Sehingga kolaborasi inilah yang secara masif gitu ya. Sebelumnya kita kebanyakan ya sebelum pandemi banyak mengadakan pelatihan segala macam, tapi di masa pasca pandemi ini tidak cukup dengan hanya pelatihan, tapi juga harus dengan pendampingan. Artinya sentuhan secara khusus gitu ya. Sehingga karena tenaga pendamping kita tadi yang terbatas, sehingga kita butuh kolaborasi yang sangat banyak kepada beberapa pihak ya, terutama di pihak-pihak perguruan tinggi ya, yang punya memang banyak sumber daya manusia yang bisa dididik dan diberikan kompetensi secara khusus sesuai dengan masalah yang ada. Mungkin itu yang bisa saya paparkan terkait dengan untuk bahan kita berdiskusi. Mungkin nanti untuk juga kita bisa mengembangkan ide seperti yang Pak Irfani bilang terkait dengan bagaimana membuat proyek ya, proposal yang nantinya bisa sebagai bahan kita untuk nanti bisa dalam pengabdian kepada masyarakat, kemudian berdampak pada teman-teman UMKM, teman-teman yang ada di desa dan segala macam. Artinya ini butuh kerja bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Akhirnya yang kita butuhkan adalah ruang kolaborasi yang cukup besar dan masif gitu. Itu saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Irfani atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya untuk memaparkan bahan diskusi ini. Terima kasih, saya akhiri sementara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Wiwin ya. Tadi Bang Wiwin sebagai gambaran ya, seperti apa kondisi UMKM kita. Dan ini tadi kata Pak Juanda, perlu para pejuang-pejuang ya, perlu para pahlawan dan alhamdulillah ya banyak orang-orang muda seperti Bang Wiwin dan juga para narasumber kita yang akan bergabung dengan kita semua ini yang akan membantu kalian ya, bantu kalian dalam mengimplementasikan rencana-rencana kalian. Tentunya ini adalah sebuah peluang kesempatan untuk kita bisa berkontribusi secara optimal ya. Tadi sampai oleh Bang Wiwin bahwa misalnya beliau karena ya pasti juga terdampak ke pandemi COVID, beliau bukan merubah bisnis, tapi yang beliau rubah adalah bisnis modelnya. Nah ini menarik ya.
Jadi insya Allah nanti dalam kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang bisnis model. Jadi bukan bisnisnya yang diubah, tapi bisnis model ya, bisnis modelnya yang diubah. Dan ini ternyata setelah saya baca di buku pedoman KBMI ya, kegiatan bisnis mahasiswa Indonesia, ternyata itu adalah muatan yang paling penting harus dikuasai oleh mahasiswa. Dan eh, mahasiswa Untan banyak yang tidak lolos ikut KBMI karena salah satu diantaranya tidak ngerti tentang membuat bisnis model. Nah, ini sebetulnya suatu peluang buat kita ya. Kalau di ekonomi saya yakin di beberapa mata kuliah sudah diajarkan tentang bisnis model. Kalau di mata kuliah saya studi kelayakan bisnis itu pun saya ajarkan tentang bisnis model. Nah, ini sesuatu hal yang harus kita manfaatkan. Ternyata teman-teman para pelaku UMKM, para sektor usaha itu juga perlu pencerahan terkait bisnis model. Baik, berikutnya.